Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menarasikan bagian kebijakan untuk APT atau akreditasi perguruan tinggi. Sebetulnya untuk APS pun tidak jauh berbeda ya teman-teman sekalian, mirip-mirip. Kalau APT itu levelnya di perguruan tinggi ya, di institusi. Nah, kalau yang APS ini levelnya di UPPS gitu. Apa yang dimaksud UPPS? Ya, UPPS itu singkatan dari Unit Pengelola Program Studi. Nah, posisi UPPS apabila di perguruan tinggi berupa universitas atau institut biasanya adalah di level fakultas. Nah, itu UPPS-nya. Nah, kalau di sekolah tinggi ya sebagai UPPS itu langsung sekolah tingginya seperti itu. Nah, di beberapa perguruan tinggi UPPS itu ada yang berada di level jurusan atau departemen. Jadi tergantung dari sistem tata pamong yang ada di perguruan tinggi tersebut. Nah, kembali ke APT, instruksi dari kebijakan ini adalah berisi deskripsi dokumen formal kebijakan pengembangan sistem tata pamong yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Nah, ini kata kuncinya ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi dokumen kebijakannya itu bukan yang ditetapkan oleh luar perguruan tinggi. Itu. Khusus yang ditetapkan oleh internal perguruan tinggi itu. Meliputi ini sistem tata pamong, ya, kemudian legalitas organisasi dan kerja institusi gitu, kemudian sistem penjaminan mutu dan terakhir kerjasama. Nah, dalam menarasikan kebijakan ini ya kita fokus kepada apa yang diminta, ya. Apa yang diminta di dalam instruksi ini itulah yang kita jelaskan atau kita narasikan. Itu prinsipnya, sehingga tidak ngelantur kemana-mana. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, langsung saja saya akan beri contoh narasi, khususnya untuk kriteria 2 dulu atau C2. Itu. Nah, nanti kalau untuk kriteria lain saya kira bisa menyesuaikan ya, tergantung sekali lagi yang diminta di sini itu apa, ya itu teman-teman silakan dinarasikan. Baik, saya akan coba menjelaskan yang versi pertama, yaitu menggunakan tabel. Nah, ingat bahwa di sini ada 5 item ya yang diminta untuk dijelaskan mengenai sistem tata pamong, legalitas, kemudian sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama. Hingga kita siapkan 5 baris ya, masing-masing kebijakannya ada 5 itu ya. Nah, ini kemudian nama dokumennya ya, kemudian jangan lupa ada deskripsinya gitu ya, karena yang diminta di sini adalah deskripsi dokumen. Sehingga di sini kita juga siapkan deskripsinya gitu ya. Nah, saya akan coba contohkan nomor 1 saja, misalnya kebijakan tentang sistem tata pamong. Itu diatur dalam dokumen Peraturan Rektor nomor 1 tahun 2024 tentang sistem tata pamong misalnya. Nah, kita deskripsikan apa itu isinya gitu ya. Nah, di sini mengatur struktur organisasi, kemudian mekanisme kerja, kewenangan, dan tanggung jawab pengelola universitas, serta prosedur pengambilan keputusan di lingkungan universitas. Nah, inilah yang dimaksud deskripsi gitu ya. Nah, kemudian nomor 2 dan seterusnya sampai nomor 5 seperti itu. Apakah mungkin misalnya ada 2 kebijakan tetapi nama dokumennya hanya 1? Ya, ini digabung jadi 1. Boleh saja ya. Ini juga bisa boleh digabung jadi 1. Yang penting di dalam kebijakan ini yang didouble ini menjelaskan tata pamong dan juga legalitas organisasi dan tata kerja institusi. Seperti itu. Tidak harus berbeda-beda semuanya ya. Kalau misalnya memang ada satu dokumen yang bisa menjelaskan 2 kebijakan ya silakan digabung seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua saya akan coba tunjukkan yang versi narasi ya. Ini instruksinya ya.
Nah, ini yang biru instruksinya, kemudian ini jawabannya. Dalam rangka meningkatkan efektivitas tata kelola universitas, telah ditetapkan beberapa kebijakan melalui peraturan rektor yang mengatur berbagai aspek penting. Adapun kebijakan tersebut meliputi 1. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Tata Pamong. Dijelaskan deskripsinya gitu ya. Nomor 2 tentang organisasi dan tata kerja. Di sini juga dijelaskan deskripsinya. Kemudian yang ketiga misalnya tentang peraturan rektor tentang sistem pengelolaan, dijelaskan deskripsinya. Kemudian yang keempat tentang SPM atau sistem penjaminan mutu, ya dijelaskan deskripsinya seperti itu. Dan terakhir tentang kerjasama, nah dijelaskan juga deskripsinya. Jadi inilah salah satu alternatif ya dalam menarasikan kebijakan. Ini kebijakan sebetulnya nomor 2 ya, nomor 1 itu latar belakang gitu ya. Nah, inilah inspirasi ya teman-teman, cara menarasikan kebijakan. Jadi tidak harus sama persis dengan yang saya sampaikan, tapi pada intinya teman-teman silakan menangkap, teman-teman silakan deskripsikan apa yang diminta untuk dideskripsikan gitu ya. Ya tergantung dari bagian ininya yang saya tebalkan ini ada beberapa item yang minta untuk dideskripsikan mengenai kebijakan mengenai dokumen formalnya gitu. Jadi itu silakan untuk kriteria yang lain teman-teman juga bisa mengembangkan sendiri dengan prinsip sama. Kita dibatasi oleh apa yang diminta oleh di dalam instruksi ini ya, tidak boleh ngelantur kemana-mana. Ingat, yang patut digarisbawahi adalah dokumen formal kebijakan yang dimaksud adalah yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Nah, itu ya. Saya kira demikian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.